Terima kasih sudah menonton. Ya, saya perkenalkan tentunya masyarakat sudah sangat mengenal Pak Greg Hamali sebagai pionir dalam pemulihan aglonema di Indonesia. Di sampingnya ada Om Badri, penyiar muda lainnya, dan ada juga Om Ramli yang nanti akan kita sambut kehadirannya. Oke, waktu dan tempat saya serahkan pada Pak Greg untuk mulai. Saya suguhkan di sini ada presentasi yang kami buat untuk acara pada hari ini. Ya, silakan Pak Greg. Yang jelas begitu. Dari semua jenis tanaman aroid atau keladi-keladian atau juga di sini boleh dikatakan tanaman-tanaman yang memang berkaitan dengan ini porang, suwet, Amorphophallus secara umum. Sebetulnya cuma aglonema lah yang sebetulnya di sini tampil sebagai tanaman yang betul-betul relatif tanggap dibandingkan yang lain. Ada kemudian juga di padanannya dari Amerika Selatan yang disebut di Tembakia atau disebut blancher. Tapi kemudian itu blancher ini memiliki di sini baru kata itu kekurangan atau malah justru di sini kelemahan karena tanaman ini meskipun memang cantik sebagai tanaman hias, tapi sebenarnya itu warna merah tidak mereka miliki. Dan kemudian itu salah satu juga untuk hambatan membuat untuk belancang atau di Tembakia yang populer adalah justru ini berkata rasa gatal yang ditimbulkan oleh getahnya. Dan kemudian itu rasa gatal ini kalau kemudian itu sempat misalnya kita maksudnya tergigit oleh anak-anak yang kebetulan itu bisa membuat kemudian itu mereka jadi katakan jadi bukan seperti bisu karena itu namanya damke. Jadi orang itu jadi susah untuk kemudian bicara karena rongga mulutnya bengkak. Nah karena itu juga tanaman ini sulit untuk bisa jadi populer. Dan juga ada bau dari getahnya yang laku, itu juga merupakan salah satu hambatan. Tapi kalau aglonema pada dasarnya itu tanaman yang di sini tidak memiliki gatal yang begitu berlebihan. Malah ada satu aglonema yang disebut misalnya di daerah di sini bukan Bukaya, tapi daerah di sini pedalaman dari kemudian daerah Balikaranga di namanya daerah lagi itu kemudian berkaya, tapi kemudian daerah Balikaranga, daerah kemudian di situ ada satu tempat yang kemudian itu saya kunjungi batang dari kemudian itu aglonema itu malah kemudian itu kalau waktu sedang kelaparan itu mereka bubui, maksudnya dimasukkan ke dalam abu panas atau kulit itu arang sampai kulitnya kemudian itu di sini menghitam dan kemudian itu isinya bisa dimakan. Rasanya seperti talus canor kalau orang Sunda. Talus canor itu maksudnya talus yang kemudian itu di sini partinya kurang tapi airnya lebih banyak. Jadi cuma makanan pada waktu orang kelaparan. Nah, jadi karena itu kita tidak tanam untuk keperluan itu, tapi lebih kita tanam sebagai satu kepentingan sebagai tanaman hias. Nah, dalam tipe-tipe yang kemudian di sini banyak dikerjakan oleh dulu itu ada kemudian di sini di Amerika itu tanaman itu populer karena tentu kan ada yang namanya silver tree itu silangan dari kemudian di sini komunitas multicolor dengan kemudian itu aglonema di sini dan silangannya itu tahan banti disukai orang karena relatif tanaman itu termasuk tanaman baru untuk hortikultura di Florida. Nah kemudian sendiri tanaman kemudian variasi tentu makin lama makin banyak dan kemudian yang namanya Dr. Frank Brown sampai kemudian menjelajah ke Thailand Selatan, kemudian itu ke Filipina untuk mencari berbagai macam aglonema yang mereka bisa pakai untuk keperluan industri hortikultura di Florida. Nah, pada tahun 1982, waktu itu Ibu Sugiono dari Borasari memamerkan di situ aglonema multicolor. Warnanya yang kemudian jatuh memukau waktu itu saya coba, wah ini
merupakan tanaman yang memang punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai tanaman hias. Tapi waktu itu, dan itulah karena waktu itu saya sendiri juga relatif masih belum mengenal agronomi secara keseluruhan, jadi saya pikir ini layak untuk diperbanyak. Nah sampai satu saat tentu saya lihat ada agronomi apa itu di kebun raya. Ternyata itu koleksi dari Bapak Sukasdi almarhum yang kemudian kebetulan waktu kerja di kebun bibit di Gras Pagi, dia kemudian dapat akses ke agronomi Rotunduk yang waktu itu masih banyak dijumpai dekat kota Medan, di daerah Setapak dan daerah-daerah sebelum Binjai. Itu banyak. Waktu itu kemudian itu kan daerah itu masih banyak ditanam sebagai tempat kebun kalau kata Pak Sukasdi almarhum. Dan kemudian Pak Sukasdi ternyata dapat pesanan dalam jumlah besar untuk kemudian di sini kirim ke Thailand. Dan kemudian itu kebetulan Pak Yon almarhum dan Aditya Nursery kemudian itu di sini dan Pak Hargianto dari Aditya dari Pak Haryono kirim waktu itu melalui kemudian di sini katakan bagasi yang mereka bawa bukannya satu dua tapi ribuan. Nah waktu itu saya kebetulan sempat bertemu dengan Pak Haryono dan Pak Haryono katakan pilih itu kalau kamu suka apa yang kamu mau. Jadi waktu itu saya lihat ini tanaman luar biasa dan kemudian saya pikir kenapa enggak kemudian itu saya coba ambil yang paling bagus dari situ. Nah saya waktu itu dapat beberapa, tapi kemudian itu kan mau diapakan itu kan Rotunduk memang bagus sebagai Rotunduk sebagai tanaman itu sendiri, tapi kemudian itu kan saya pikir tentu kita harus coba silakan. Kebetulan waktu itu Pak di sini Pak Jarmanta yang bekerja di Pordeso, dia dapatkan biji aglonema komunitas tricolor melalui pesanan dari di sini perusahaan DBT dari Komsat Arnold dan itu dari Inggris. Nah untuk biji itu ternyata disemai sudah itu dia tumbuh, sudah itu saya dibagi lah namanya. Nah saya sampai kemudian itu cari kemudian waktu itu komutator tricolor yang kebetulan juga ditanam oleh Pak Adiono dari Sandra Teks waktu itu dari Ciputat. Tapi saya waktu itu, nah ini bukan dari bentuk prekursor. Saya waktu itu sampai bawa waktu itu tanaman itu pakai miniata dari Sandra Teks Ciputat sana ke Bogor. Nah pada satu saat sebelum itu saya berkesempatan untuk silakan dan kemudian itu ini agronomi dulu. Tapi hasilnya kan kurang bagus. Prekursor itu seperti Padang Suroyo, cuma warna merahnya kurang nampak. Nah saya waktu itu kebetulan berkesempatan untuk menyiram balik. Dalam arti jadi prekursor disilakan dengan agronomi keluarlah masuk Pride of Sumatera. Dan Pride of Sumatera keluar kurang lebih satu masa dengan apa yang namanya balantong yang untuk habit yang dibikin di Thailand oleh ini saudara Amor yang merupakan partner dari Sintipon dan Panik yang kemudian itu tinggal di Pattaya. Mereka adalah di sini landscaper yang jadi Amor dan Sintipon itu dua-duanya adalah di sini berpartnership dalam proses pembuatan landscape. Nah saya sendiri waktu itu sempat datang ke tempatnya, ya wah kita di sini nggak boleh sampai kemudian itu kalah karena kemudian itu kan ini kan asalnya dari Indonesia. Masa kemudian itu secara maksimal dimanfaatkan di Thailand. Jadi saya waktu itu kita harus targetkan jangan sampai kemudian itu akhirnya nama Indonesia kan kalau kita lihat di peta itu kan katanya sudah paling besar di Asia Tenggara. Tapi kemudian itu kita dalam banyak hal kita dalam soal hortikultura kita kan dikalahkan oleh Thailand. Nah jadi apa-apa yang kemudian itu berasal dari Thailand dialirkan Bangkok kan harganya dengan sendirinya melangit. Nah jadi saya pikir ini tidak boleh sampai terjadi. Jadi karena itu apa? Silakan itu dari prekursor dan Rotunduk saya waktu itu katakan ini harus dikasih nama Pride of Sumatera. Jadi supaya orang tahu bahwa warna merah itu asalnya dari agronomi Rotunduk asal Sumatera. Dengan demikian walaupun kita tidak dapat duitnya, paling tidak namanya betul bisa dikenal orang. Nah, itu aja saya waktu itu pikiran saya seperti itu. Dan waktu itu apa? Pride Sumatera di waktu itu dicoba dijual dengan harga tinggi waktu itu 3 juta. Tapi tidak ada yang mau beli. Kenapa? Mereka kan
kalau lihat ada tanaman harga 3 juta tuh rasanya tidak masuk akal. Dia cuma lihat saja, tapi senang. Atau banyak lihat. Salah satunya itu istri dari Pak Didi, ya, yang dia lihat kata dia, wah kalau dia sedang di sini hatinya sedang menunda, dia mengerjakan pada sini cash, dia ada tanaman itu sambil pulang, wah hatinya senang sudah pulang. Nah, jadi itu yang kata saya kalau dari weekend memang kecantikan itu bisa membuat orang di sini lupa akan hal-hal yang berbeda di hatinya. Nah, sampai satu saat berarti Vito Tech berani bayar 3 juta. Nah, pada saat itu potongan bonggol yang sebetulnya dicuri pada saat tanaman itu dititip barulah mulai berkeluaran, dan kemudian pada saat itu apa? Di Indonesia lebih banyak pelajar, tidak ada pelajar Sumatera yang keluar pada saat itu. Jadi pelajar Sumatera banyak di Indonesia. Waktu itu kemudian dibawa keluar oleh antara Ibu Suroyo, dan Ibu Suroyo itu bisa jual di Thailand, dan di sana yang di Indonesia waktu itu 1 daun 250.000, di Thailand dijual seharga 6.000 baht per daun. Jadi itu kita bisa lihat untuk ini yang membuat orang Thailand waktu itu punya program untuk bikin aglonema dan memakai aglonema itu secara masif ya. Jadi bukannya mereka bikin, kan mereka sudah punya organisasi di sana yang dipimpin oleh Dr. Surawit. Dr. Surawit itu lulusan hortikultura yang waktu itu dulu bergerak di taman, maksudnya Putu Jaringan Anggrek. Nah, dia yang mengepalai untuk perhimpunan itu. Nah, bayangkan kalau waktu kita tidak aktif di sini, waktu kan ada Dr. Purbo yang juga mencoba bilang, ada Frans dari Semarang yang juga coba bilang. Tapi tadi orang kita itu umumnya tadi jerejes limun, anak-anak ayam. Dalam arti apa? Sesudah kemudian terus, maksudnya hasil tidak nampak pada tahun awal, sudah itu lebih cepat segera ditinggalkan. Padahal apa? Dalam program kesilangan itu kan ada waktu, dan waktu ini kemudian itu kan membuat kita di sini harus memiliki kesabaran. Karena itu ada kata 3P di sini: persistence, perseverance, sama patience. Itu 3P itu memiliki makna yang sama. Dalam arti di sini harus ular. Ular itu dalam arti kita di sini harus tidak kena waktu, harus kemudian di sini punya kegilaan. Ya, coba orang-orang tidak punya kegilaan, tidak punya passion, itu sulit untuk kemudian biasa. Maksudnya pada saat kemudian tidak ada hasil, dia mau bekerja. Nah, jadi boleh katakan yang tadi harus punya sesuatu yang membuat dia pokoknya ada hasil atau tidak dia mau bekerja terus. Nah, ini yang membuat kemudian itu nanti akhirnya apa yang dilakukan itu bisa terjadi. Nah, itu yang kemudian saya lakukan waktu itu, karena saya waktu itu memanfaatkan koleksi akhirnya waktu itu Dr. Purbo yang jumlahnya lebih dari 1.000. Jadi waktu itu saya sampai 3 kali setiap minggu bolak-balik dari Bogor kemudian ke sini ke kebun Dr. Purbo yang letaknya kurang lebih sekitar 18 km dari rumah saya, melalui kemudian di jalan berbatu-batu, pokoknya tidak sedikit sama. Nah, kalau kita perhatikan apa? Aglonema rotundum ini memiliki bentuk bunga yang kemudian itu di sini membulat, karena itu namanya rotundum arti bulat. Sementara itu aglonema lain punya bentuk ininya, stadisnya atau topol putihnya, topol di sini benang sari, itu kemudian itu sifatnya boleh katakan memanjang. Nah, waktu itu saya pikir apa bisa disiram, tapi dimanapun juga kita harus coba namanya trial and error. Bagaimana kita tidak tahu kalau kita tidak coba? Jadi kita harus coba. Dan waktu itu juga yang mencoba melakukan aglonema untuk disiram dengan yang lain itu bukan saya sendiri. Ada pembentuk Pak Suraso yang merupakan paman berkaitan paman kiri dari ini ya Bali. Kemudian itu juga ada pembentuk juga Pak Sukasdi Armalu. Nah, Pak Sukasdi Armalu menyilakan satu alumina. Nah, sayangnya warnanya nggak keluar, dan nanti dari warna merahnya masih lebih di sini katakan lebih halus atau lebih sedikit dibandingkan dengan halus ini. Nah, kemudian tuh Pak Suraso sendiri menyalakan kemudian di sini siri rejeki yang kita kenal sebagai aglonema pitum dan aglonema rotundum. Itu yang disebut aglonema ciput kalau nggak perlu. Dan itu merupakan aglonema yang cantik. Tadi cuma sayangnya juga warna merah tidak sampai dominan ditunjukkan. Nah, di Thailand sendiri itu
ada silangan dengan rotundu yang di sini mungkin terjadi secara alam. So mereka bilang ini terjadi di Thailand Selatan dan tentu di kedua satu orang, tapi juga saya mungkin ada yang menghilang. Cuma yang menghilang mungkin sudah mati atau kemudian itu juga dia tidak mengabaikan silangannya itu. Kenapa? Tampaknya justru lebih banyak dominan hijau dibandingkan merahnya. Nah, tapi dari beberapa silangannya itu ada satu cawang yang memang dia bisa disilang sebagai betina maupun sebagai jantan karena masing-masing kan serbu. Dan cawang inilah yang jadi andalan di Thailand itu berbagai tipe silangan. Kenapa? Banyak anaknya, kemudian juga lebih tahan batin, tidak mudah sakit karena penyakit bakteri. Dan kemudian itu yang mereka jadikan andalan. Sebab rotundu yang datang dari Indonesia banyaknya itu sesudah datang mereka pakai nanti. Karena kemudian banyak rotundu itu yang terbentuk pada dasarnya peka terhadap Erwinia. Erwinia itu sebetulnya bakteri yang dia boleh dikatakan inangnya itu banyak bisa membentuk Erwinia carophora. Maksudnya dia itu juga di carrot, ya di apa itu di sini di wortel dan juga di banyak tanaman-tanaman yang memang di sini mengandung air dan juga di kol dan sebagainya. Nah, karena itu jadi mereka perlu rotundu dan juga besar. Dan akhirnya tentu ada beberapa rotundu yang memang lebih tahan batin dan itu mereka jual di sana tidak murah. Saya dulu dipesan oleh itu Frans dan kemudian di sini dari Semarang untuk beli 750 baht itu tidak murah. 750 baht kali itu 400 rupiah lah, itu tidak bukannya jadi di sebentar di sini kan kalau kita beli abon itu paling mahal tuh kalau ade dari sawah itu jual cuma 1.500. Saya sendiri sampai tidak tegak waktu itu beli dari dia, saya rasakan aja waktu itu 25.000. Karena kan sisa cuma tinggal sedikit, saya pikir itu lebih layak. Dan sebenarnya saya kira dengan harga 25.000, jadi saya nanti bisa dapat yang bagus-bagus yang dia tentu tawarkan ke saya. Itu jadi itu apa di sini golongan pikiran saya. Nah, dan akhirnya saya pikir kita tidak mungkin mengandalkan orang lain. Kalau kita mencari barang, kita memasak, kan yang menentukan kemudian di sini masakan kita enak atau tidak adalah kualitas sayurnya. Jadi kita sebagai di sini katakan juru masak, tidak mungkin kita mengandalkan orang lain untuk kemudian di sini jadi supplier sayur yang kita inginkan. Dan kita harus pergi ke pasar pagi-pagi, lihat ikannya yang bagus sehingga tentu nanti hidangan yang kita bikin itu bisa prima kualitasnya. Nah, jadi juga saya pergi pada tahun 96, 98 itu saya pergi ke Bohorong, kemudian Bawang. Waktu itu saya cari orang-orang yang dulu pernah jadi di sini guide selama saya pergi ke hutan. Waktu itu di tahun 1973 waktu saya ketemu Pak Bujeni. Pak Bujeni ini tentu yang waktu itu masih muda sekali, umurnya baru belasan tahun, ikut waktu itu ekspedisi kami dari Batu Bogor, dari Lembaga Biologi Nasional, dari LIPI waktu itu ke daerah pedalaman Sungai Bohorong. Nah, Pak Bujeni dengan saya cari, tapi tidak ketemu karena kita pergi ke jalur yang salah. Nah, baru sudah itu saya dikenalkan ke Pak Parijan almarhum. Pak Parijan itu waktu itu sudah umurnya 70-an. Nah, kalau tidak keliru. Nah, Pak Parijan lah yang kemudian, oh ini di sana carinya. Nah, waktu itu saya pikir Pak Parijan, saya bayar Bapak untuk satu stekan saja 10.000. Bayangkan waktu itu harga di Bogor saja paling mahal cuma 1.500. Tapi saya bilang Pak Parijan, tapi saya tidak mau yang biasa. Saya mau yang merahnya marun, ya belakangnya itu merah sekali, merah hitam mana, kemudian itu yang ukurannya banyak. Dan kalau diambil setiap stek itu bisa ini. Ini ada rotundu katakan di sini bercabang 5, yang ini bercabang 3, ini bercabang 2. Setiap stekan itu digabung jadi satu. Maksudnya kalau di satu rumpun dia jadi 3 stekan diikat, berarti saya tahu bahwa itu dari rumpunan yang berbeda dibandingkan dari ikatan yang lain yang itu cuma 2, yang cuma 3 dan sebagainya, itu yang cuma 1 saja. Nah, dan dibatasi jangan lebih dari 300. Sekali kirim itu 300 itu kan kali 10.000 sudah 3 juta. Dan waktu itu saya apa? Sebagai inisiatif Pak yang bagus.
Tiap kali pengiriman saya bayar 500.000. Nah, jadi mau pakai kemudian mau pakai kemudian LTH, mau pakai kemudian di sini pos negara, silakan. Yang penting semua harus komisinya terima dalam pengembangan. Dan nanti prioritas ke tanaman yang sudah ada kuncup bunganya kalau bisa. Dan juga tidak masalah selama bunga itu belum keluar serbuknya, belum wangi. Sebab yang paling penting apa? Pada aglonema, sebelum kemudian di sini serbuk keluar, ada bau harum yang tercium sehari sebelumnya. Kalau sudah bau harum tercium, besok itu serbuk sari, kalau tanaman itu tidak gabung, tidak steril, pasti keluar serbuknya. Kalau tidak keluar serbuknya, berarti tanaman itu gabung sebagai jantan. Nah, pada saat serbuk keluar, kita jangan menyerangkan dia sebagai bunga betina. Dia sendiri sudah over, sudah lewat. Jadi itu pada saat bentuk di sini bunga bau itu kita justru kalau mau gunakan sebagai betina saat itulah. So, kalau nanti sampai serbuk keluar, tanaman itu tidak bisa difungsikan sebagai betina. Jadi kita mesti tahu karena pada keladi-keladian pada dasarnya bunga itu sistemnya protogeny. Protogeny itu apa? Betina masa kemini. Sesudah itu barulah membentuk jantannya. Jadi bunga betina itu pada dasarnya sudah siap untuk disilam 3 hari sebelum kemudian sudah besar di luar. Jadi patokannya apa? Kalau nanti kemudian itu ini sudah kelihatan gembung, bunga maksudnya sudah menggembung, kemudian kita buka dan sudah ada di sini warna atau kuning-kuningan dan nanti putihnya sudah lengket, itu sebenarnya sudah siap ya untuk kemudian kita sebut. Dengan demikian apa? Peluang untuk mendapatkan biji itu jadi lebih besar karena kan ada proses 3 hari. Dan dalam proses 3 hari ini kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Nah, itu jadi sebagai patokan utama. Nah, jadi dengan petunjuk itu dari saya sendiri, saya bisa ke Pak Arija, saya bisa dapat langsung di sini. Aglonema yang begitu datang 1 hari kemudian sudah keluar semuanya, sudah keluar semuanya. Dan sudah itu kan apa? Kita potongkan. Tanaman itu mati, tapi kan sebelum mati dia sudah kita bisa manfaatkan pada dia sebagai kejantan. Nah, itu yang kemudian jadi merupakan kecepatan. Bagaimana kita bisa merawat Thailand? Di Thailand itu saya katakan diberitahu paling sedikit ada 60 orang Thailand yang waktu itu aktif menyilamkan. Bayangkan, sementara itu kan di Indonesia itu Pak Suraso sibuk sebagai pegawai kebun raya, Pak Sukasdi sibuk sebagai pegawai dari kebun bibit di Brastagi, dan belakangan kerja pada Pak Gunadi yang punya Oliver Nursery di Ciawi. Nah, jadi karena mereka punya komitmen sendiri-sendiri, jadi sulit untuk carikan waktu luang untuk